Jaya Dewata atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna. Ia banyak memiliki pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal santero Nusantara. Predikat sebagai Prabu Wangi diberikan kepadanya oleh rakyatnya karena ketegarannya mempertahankan kehormatan dan martabat kerajaan Sunda Galuh bersatu dari serangan kerajaan Majapahit ketika Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi. Ia gugur bersama-sama pengiring, pengawal, dan putrinya yang cantik nan jelita, Dyah Pitaloka. Predikat Prabu Wangi sebagai penghormatan terhadap semua jasa dan pengabdian sang raja, sehingga namanya menjadi wangi atau harum. Nama raja-raja kerajaan Sunda Galuh bersatu atau ibu kota Pajajaran Kawali Galuh atau Saunggala, yakni Prabu Lingga Dewata memimpin pada tahun 1311 sampai 1333. Prabu Ajiguna Lingga Wisesa pada tahun 1333 sampai 1340. Kemudian dilanjutkan oleh Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa pada tahun 1340 sampai 1350 dan dilanjutkan Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa atau Sri Baduga Maharaja I Lingga Buana Wisesa yang gugur dalam Perang Bubat pada tahun 1350 Masehi sampai 1357 Masehi. Kemudian Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Prabu Guru di Jampang, adik Lingga Buana Wisesa pada tahun 1357 Masehi sampai 1371 Masehi. Prabu Niskala Wastu Kencana putra Lingga Buana Wisesa atau Anggalarang atau Wangi Suta pada tahun 1371 Masehi sampai 1475 Masehi. Prabu Siliwangi I. Sri Baduga Maharaja Ratu Aji atau Aji Prabu Susuk Tunggal pada tahun 1475 Masehi sampai 1482 Masehi. Prabu Siliwangi II sebagai Raja Sunda saja. Hal ini dikarenakan sepeninggalan Prabu Niskala Wastu Kencana, kerajaan dipecah dua di antara Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Dewa Niskala, seorang raja kerajaan Surawisesa di Galuh Kawali pada tahun 1475 Masehi sampai 1482 Masehi dalam kedudukan sederajat. Kemudian Jaya Dewata Sri Baduga Maharaja putra Dewa Niskala. Jaya Dewata bergelar Sri Baduga Maharaja atau Raden Pamanah Rasa atau Pangeran Jaya Dewata pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Prabu Siliwangi III. Prabu Surawisesa pada tahun 1521 Masehi sampai 1535 Masehi. Prabu Siliwangi IV. Kemudian Prabu Dewata Buana Wisesa atau Ratu Dewata pada tahun 1535 Masehi sampai 1543 Masehi. Prabu Siliwangi V. Prabu Sakti atau Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551 Masehi. Prabu Siliwangi VI. Prabu Nilakendra Tohan di Majaya pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Prabu Siliwangi ke-7. Prabu Surya Kencana atau Prabu Raga Mulia pada tahun 1567 Masehi sampai 1579 Masehi sebagai raja terakhir karena runtuhnya kerajaan tersebut setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten pada tahun 1579 Masehi. Prabu Siliwangi yang ke-8. Menurut Profesor Dr. Ayat Rohaidib, Prabu Bunisora Suradipati atau adik Prabu Wangi tidak disebut sebagai Prabu Siliwangi karena hanya sebagai Ratu Penyelang atau Raja Penyelang. Jadi Prabu Siliwangi dihitung mulai dari Niskala Wastu Kencana, putra Prabu Wangi, sehingga urutannya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Hal tersebut karena secara umum garis keturunan raja adalah mengacu pada nasab raja secara garis laki-laki kepada garis keturunan di atasnya. Oleh karenanya, adik Prabu Lingga Buana, yaitu Bunisora Suradipati, tidak dihitung sebagai Prabu Siliwangi karena bukan keturunannya. Sementara tim Tanah Impian menggunakan nasab yang umum, kecuali pada situasi-situasi tertentu, misalnya Prabu Wangi tidak memiliki putra. Di lain pihak, beberapa budayawan menganggap bahwa Prabu Bunisora Suradipati, adik dari Sri Baduga Maharaja I Lingga Buana Wisesa alias Prabu Wangi, termasuk Siliwangi.
Jadi, Prabu Buniswara dihitung sebagai Siliwangi pertama, sehingga raja yang gelar Prabu Siliwangi sehingga raja yang bergelar Prabu Siliwangi ada 9 orang. Siliwangi adalah gelar dari naskah yang ditulis pada tahun 1518 Masehi saat Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh tersebut menjadi raja di Pakuan. Sri Baduga lebih dikenal dengan nama Prabu Wangi yang dalam Keropak 630 sebagai lakon pantun. Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja Satulingga Buana Wisesa yang gugur dalam Perang Pubat 1350 Masehi sampai 1357 Masehi yang diidentikan dengan Prabu Wangi sesungguhnya adalah awal dari munculnya istilah Prabu Siliwangi bagi keturunannya. Sehingga nama Prabu Siliwangi merupakan julukan bagi raja-raja Sunda yang menggantikan raja Sunda sebelumnya setelah predikat Prabu Wangi muncul. Hal ini persis sama dengan sejarah orang Jawa yang mencatat ada 5 raja bernama Prabu Brawijaya, dan kebetulan yang paling dikenal adalah yang terakhir, yakni Prabu Brawijaya V yang juga berakhir dengan moksa atau ngahyang. Sementara sejarah orang Sunda mencatat ada 8 Prabu Siliwangi, di mana yang paling menjadi bahan pembicaraan adalah yang terakhir, yakni Prabu Siliwangi ke-8 yang kebetulan juga berakhir dengan moksa atau ngahyang. Menurut naskah Wangsakerta Cirebon, ditulis selama 21 tahun pada tahun 1677 Masehi sampai 1698 Masehi dengan aksara Jawa, diperkuat oleh pendapat Profesor Dr. Ayat Rohedi, arkeolog, ahli bahasa, peneliti sejarah Sunda, dan guru besar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebenarnya tidak ada raja Sunda bernama Prabu Siliwangi. Berbekal amanat Galunggung, ada dahulu, ada sekarang, tak ada dahulu, maka tak ada sekarang. Maka dapat dikatakan bahwa keturunan Siliwangi masih eksis hingga kini. Berangkat dari garis ayah, garis genealogi, maka para keturunannya hingga hari ini berhak menyebut Siliwangi, meskipun tidak lagi mempunyai kekuatan politik kenegaraan. Gelar Siliwangi dapat digunakan oleh para keturunannya dari Garwa Padmi atau Permaisuri. Makna Siliwangi adalah berasal dari kata Sili dan Wangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Pustaka Raja-Raja I, Bumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi sebagai Sili yang telah hilang. Naskah dengan esensinya antara lain, dalam medan perang Pubat tak gentar Prabu Wangi menghadapi pasukan Majapahit yang besar pimpinan Sang Patih Gajah Mada. Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak sudi diperintah atau dijajah orang lain. Ia membinasakan banyak tentara dari musuhnya. Ia memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Meskipun pada akhirnya ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Namun sikap kesatria Sang Prabu Maharaja sangat membanggakan keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Kebanggaan tersebutlah yang membuat Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa atau Sri Baduga Maharaja I Lingga Wisesa disebut sebagai Sang Prabu Maharaja Mewangi, yang selanjutnya ia disebut dengan sebutan Prabu Wangi. Kemudian para keturunannya disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Selain itu, menurut tradisi lama, orang tidak diperbolehkan untuk menyebut gelar nama raja yang sesungguhnya, pamali. Oleh karenanya, melalui pantunlah sebutan Siliwangi menjadi populer. Dengan sebutan Prabu Siliwangi yang dikenal dalam literatur Sunda pada masa Wangsakerta mengungkapkan bahwa Siliwangi bukanlah nama pribadi. Kawalnya Tawang Sunda lawan Ika Wang Carbon, Muang Sakweh Ira Wong Jawa kelawan anyebut Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Dadeaka Dudungaran Sawaraganira. Artinya kurang lebih begini, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Betul sedulur sekampung, demikian penjelasan tentang perjalanan akhir Prabu Siliwangi ke-8 pada tahun 1567 Masehi sampai 1579 Masehi. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada pendapat yang berbeda atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.
Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap manduluran, ajak pada tukaran. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.